Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dari situ dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada awal pelayanannya di depan publik, Yesus mengatakan kepada Simon Petrus dan Andreas, "Mari ikutlah aku." Matius bab 4 ayat 19. Ketika dia berjumpa dengan Yakobus, Yohanes, dan Lewi, Yesus mengundang dengan kata-kata yang sama, dan mereka semua mengikutinya juga. Pada saat kita mengikuti misa kudus, Yesus juga mengundang kita untuk datang dan mengikuti Dia. Panggilan untuk mengikuti Yesus seringkali membangkitkan gambaran bahwa kita harus menyerahkan kehidupan kita, dan sampai titik tertentu hal ini memang benar. Namun, apabila kita hanya berpikir mengenai apa-apa yang dilepaskan, maka kita akan salah sasaran. Artinya, kita luput melihat gambaran yang lebih besar. Jadi, ketika Yesus berkata, "Mari ikutlah aku," maka fokusnya adalah terlebih-lebih apa yang akan kita terima, bukannya apa yang akan menjadi biaya kita. Di mana kita membaca adanya suatu tantangan, bahkan suatu ancaman, maka Yesus sesungguhnya mengundang kita dengan undangannya yang penuh keramahan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pertanyaan yang patut kita renungkan. Seandainya kita memenuhi panggilan Yesus itu, apakah yang akan kita terima? Apa saja privilese atau hak-hak istimewa yang akan diberikan kepada kita? Dalam kitab Yesaya bab 55 ayat 1-3 dikatakan, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah,
terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Dengan menggunakan imaji atau gambaran air, gandum tanpa uang pembeli, anggur dan susu tanpa bayaran, sang nabi menggambarkan suatu situasi di mana ada kepuasan dan kepenuhan. Apalagi yang dapat lebih memuaskan dan memberikan kepenuhan daripada relasi yang intim dengan Yesus. Setelah membersihkan dosa-dosa kita, Dia sekarang memberikan kepada kita roti kehidupannya untuk kita makan. Sepotong roti yang dapat membuat kenyang setiap rasa lapar yang pernah kita kenal dan alami. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus memberkati roti-roti dan ikan-ikan dan memberikannya kepada para muridnya yang kemudian membagi-bagikannya kepada setiap orang, maka Dialah yang sebenarnya mengambil inisiatif dan menyebarkan undangan. Hal ini pula lah yang kemudian terjadi di Emmaus, di mana Yesuslah yang pada awalnya diundang untuk menginap, namun pada akhirnya berperan sebagai pihak yang mengundang. Bandingkan Lukas bab 24 ayat 30-31. Orang-orang yang makan dapat merasakan apa artinya menerima undangan Yesus, karena mereka merasa dipuaskan sampai benar-benar kenyang. Bahkan roti dan ikan yang tersisa pun ada sebanyak 12 bakul penuh. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Kristus, kepuasan yang dirasakan oleh banyak orang pada peristiwa dalam Injil kali ini hanyalah merupakan semacam pragambaran dari kepuasan yang tersedia bagi kita dalam misa kudus. Orang-orang Yahudi dalam Injil kali ini diundang untuk makan roti duniawi, akan tetapi kita diundang untuk makan roti kehidupan kekal. Oleh karena itu, setiap kali kita mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus, terimalah undangan Yesus Kristus. Datanglah mendekatinya sebagai apa adanya kita. Datanglah dengan bebas merdeka. Datanglah dengan rasa lapar yang sungguh lapar. Datanglah dengan harapan. Datanglah, saksikanlah, dan alamilah Yesus yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan kita yang terdalam. Datanglah dan nikmatilah. Semua ini adalah anugerah, karunia, pemberian dari Allah kepada kita yang serba gratis. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan dampingilah kami dengan sabda-Mu, daya Roh-Mu. Kami mohon, berilah kami rejeki untuk bekal perjalanan, ialah Yesus pemimpin kami, yang menjadi perantara kami di hadapan-Mu. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.